Indonesia kembali dibayangi potensi cuaca ekstrim. Untuk pertama kalinya di akhir November 2025, dua siklon tropis Koto dan Senyar tumbuh hampir bersamaan dan langsung memengaruhi pola cuaca di sejumlah wilayah tanah air. Prakirawan TCWC Jakarta BMKG, Fakhrul Alam, mengungkapkan bahwa siklon tropis Koto terbentuk dari bibit 92W dan kini bergerak aktif, sementara siklon tropis Senyar ikut memperkuat sistem cuaca yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Siklon tropis Koto merupakan siklon tropis yang berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai tumbuh di Laut Filipina pada 23 November 2025 pukul 7 WIB, kata Fakhrul saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 27 November 2025. Bibit tersebut mencapai intensitas siklon tropis pada Selasa, 25 November 2025, pukul 19 WIB di wilayah Laut Sulu. Sementara itu, siklon tropis Senyar berasal dari perkembangan bibit siklon tropis 95B di Selat Malaka. Sistem ini mulai berkembang sejak 21 November 2025 dan mencapai status siklon tropis pada 26 November 2025 di perairan Aceh Timur, ujar Fakhrul. Lantas, apa saja dampak kedua siklon tropis tersebut bagi cuaca Indonesia? Fakhrul mengatakan, per Jumat, 27 November 2025, siklon tropis Koto telah memasuki kategori 3. Pada 27 November 2025 pukul 7 WIB, siklon tropis Koto berada di Laut Cina Selatan pada 13.2 lintang utara dan 114.2 bujur timur, atau sekitar 1.160 km di utara barat Laut Tarakan, jelasnya. Siklon ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 4 knots, 7 km per jam, dan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Kecepatan angin maksimum siklon tropis Koto kini mencapai 75 knots, 139 km per jam, dengan tekanan minimum 965 hapak, tambahnya. Sementara itu, siklon tropis Senyar berada dalam fase eks-siklon tropis Senyar, yakni siklon tropis Senyar yang telah melemah dan intensitasnya menurun. Pada 27 November 2025 pukul 13 WIB, pusat eks Senyar berada di timur Sumatera Utara, bergerak perlahan ke arah timur dengan kekuatan angin yang terus melemah dan diperkirakan akan bertransisi ke kategori sistem bertekanan rendah dalam 24 jam ke depan, jelas Fakhrul. Meski intensitasnya menurun, sistem ini masih memicu cuaca ekstrim di Indonesia dalam 24 jam ke depan di sejumlah wilayah. Cuaca ekstrim tersebut meliputi hujan sangat lebat hingga ekstrim di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta hujan lebat di sebagian wilayah Riau. Selain itu, angin kencang juga terjadi di beberapa wilayah pesisir serta kondisi gelombang laut meningkat di sejumlah perairan Selat Malaka dan pantai barat Sumatera. Masyarakat dan pengguna jasa kelautan untuk tetap berhati-hati dan mengikuti informasi resmi cuaca terbaru, imbau Fakhrul. BMKG mencatat tinggi gelombang kategori sedang, 1,2525 meter, terjadi di sejumlah lokasi, antara lain, Selat Malaka, perairan Tamiang hingga Langsa, perairan Aceh Utara hingga Aceh Timur, perairan Utara Pidi Jaya hingga Aceh Besar, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar hingga Meulaboh, perairan Aceh Barat Daya hingga Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Timur Sumatera Utara, perairan Barat Sumatera Utara, perairan Kepulauan Nias, perairan Kepulauan Batu, perairan Sumatera Barat, perairan Riau. Sementara itu, tinggi gelombang kategori tinggi sekitar 2,5, 4,0 meter terjadi di wilayah Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, jelas Fakhrul. Secara umum, siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan besar dan radius sekitar 150-200 km. Fenomena ini terbentuk di wilayah perairan luas yang memiliki suhu permukaan laut hangat, yakni di atas 26,5 derajat Celcius. Dalam kasus siklon tropis Senyar, kondisi tersebut terpenuhi di sekitar Selat Malaka pada akhir November 2025. Keberadaan siklon tropis Senyar menarik perhatian para ahli meteorologi karena terbentuk sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Wilayah sekitar khatulistiwa selama ini cenderung dianggap relatif aman dari badai siklon karena faktor dinamika atmosfer dan gaya Coriolis yang lemah.
Menurut Times of India yang dikutip dari Kompas.com, nama senyar, yang berarti singa, diajukan oleh Uni Emirat Arab dalam sistem penamaan siklon di Samudera Hindia Utara. Dalam sistem ini, nama siklon diberikan ketika kecepatan angin telah melampaui 34 knot atau sekitar 62 km per jam. Ambang batas angin tersebut kini telah dilampaui oleh bibit siklon dari Selat Malaka yang kemudian ditetapkan sebagai siklon tropis senyar. Penamaan siklon bertujuan mempermudah komunikasi kepada publik dan mencegah kebingungan dalam penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini. Di kawasan Samudera Hindia Utara, penamaan siklon diatur oleh World Meteorological Organization (WMO) dan ESCAP Panel on Tropical Cyclones. Panel ini terdiri dari 13 negara, termasuk Indonesia, yang bersama-sama menyepakati daftar nama siklon yang digunakan secara bergiliran.